Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 7 MTS Nurul Falah? Tentunya saya berharap pada kesempatan kali ini kita senantiasa memelihara dan menjaga kesehatan, karena kasus COVID pandemi belum juga usai, belum mereda, dan dengan kondisi seperti itu kita juga masih belajar dengan belajar jarak jauh, tidak tatap muka. Namun demikian, saya berharap kalian semua tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Walaupun lewat tayangan ini hanya terbatas sekali, tapi mencoba menjadi sebuah pembuka untuk mencari referensi-referensi, semakin membuka kita pengetahuan kita. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang saya cintai, pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran seni budaya di kelas 7. Kita akan bahas di halaman 9 tentang subjudul menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Jadi kayu merupakan bagian bahan untuk membuat ragam hias. Penerapan ragam hias pada bahan kayu ini banyak kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Pemanfaatan kayu sebagai benda seni ini sudah sejak lama ada, karena memang pertama, negara kita adalah daerah tropis yang banyak menghasilkan berbagai macam bahan kayu, ya. Apalagi kalau kita lihat hutan lebat sekali di Kalimantan, Sulawesi, yang menghasilkan kayu yang amat sangat banyak sekali, dan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk kebutuhan sehari-hari. Benda seni itu sudah sejak lama. Kayu biasanya diolah terlebih dahulu menjadi benda-benda tertentu, kemudian diragam hias. Karena memang kayu itu ditebang gelondongan, kemudian diolah. Ada yang dibuat papan, dibuat triplek, dibuat macam-macam. Nah, diolah sedemikian rupa, baru kemudian dari bahan kayu ini dibuat kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan untuk sandang, papan, bahkan kebutuhan-kebutuhan alat-alat keseharian yang kemudian diberikan sentuhan seni ragam hias. Ragam hias yang digunakan tidak berbeda dengan bahan-bahan lain. Ragam hias yang digunakan biasanya di negara kita, masyarakat kita, diambil dari unsur flora. Flora itu tumbuh-tumbuhan atau gambar-gambar fauna atau geometris dan bentuk-bentuk figuratif, supaya hasil barang-barang seni itu menjadi indah. Karena ragam hias ini kalau kita lihat akan menghasilkan nilai tersendiri dari dari produk yang dihasilkan dari sebuah karya seni, mempunyai nilai yang lebih. Kemudian pengertian bahan kayu perlu kita ketahui bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kayu merupakan bahan yang sangat sering digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, terkadang sebagai barang-barang tertentu. Kayu ini tidak dapat digantikan dengan bahan lain karena sifatnya yang khas. Kita sebagai pengguna dari kayu yang setiap jenisnya mempunyai sifat yang berbeda, perlu tentunya kita mengenal sifat kayu tersebut. Kayu dijadikan bahan untuk kebutuhan rumah, ya. Kemudian kayu juga dibuat untuk kebutuhan perkakas benda, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Bahkan kayu dipergunakan untuk perlengkapan kebutuhan membuat barang-barang sehari-hari yang kemudian diberikan sentuhan seni, dan itu tidak bisa digantikan dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih kayu mana yang tepat, kayu yang mana awet, kayu yang mana yang kuat, ya.
Dulu ada kayu, misalnya kayu pohon nangka, itu sangat kuat sekali ya. Bahkan dulu sebelum dikenal mesin cuci, orang membuat mesin cucinya yang disebut dengan penggilesan itu terbuat dari kayu ya. Orang untuk menghaluskan cabai sebelum dikenal blender, itu juga dibuat dari kayu. Atau orang sebelum dikenal penggilingan padi, orang menumbuk padi menjadi beras itu menggunakan kayu. Nah, beberapa teknik yang dapat digunakan dalam menerapkan ragam hias pada bahan kayu biasanya dilakukan dengan cara mengukir. Jadi kayu itu diukir ya, sehingga punya nilai karya seni, sehingga punya nilai ragam hias. Jadi kayu itu diukir tentunya bisa dengan menggunakan pahat. Misalnya ada ukiran Jepara yang terkenal, itu biasanya mengukir kayu jati menjadi satu karya seni yang luar biasa. Tingkat kehati-hatiannya, tingkat ketelitiannya, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa dari masyarakat Jepara dalam mengukir bahan dari kayu. Bisa juga menggambar. Nah, mengukir berarti ragam hias dibuat dengan cara permukaan kayu dipahat seperti membuat relief ya. Tentunya digambar dulu kemudian diukir ya. Teknik menggambar dibuat setelah benda atau barang seni terbentuk. Ragam hias pada kayu sering dijumpai misalnya pada pintu. Nah, di rumah kalian mungkin ada pintu yang diukir ya. Atau pada jendela, atau bagian rumah tertentu dan bagian tiang rumah. Di masyarakat Jawa, di masyarakat Kalimantan yang ada di daerah-daerah yang menggunakan rumahnya dan lemarinya, kebutuhan hidupnya menggunakan bahan kayu, itu mereka dilakukan dengan cara mengukir ya. Ragam hias digunakan sebagai bagian dari keindahan rumah, juga berfungsi sebagai penolak bala atau penghormatan kepada roh leluhur. Itulah kepercayaan masyarakat kita. Jadi fungsi dari ukir kayu itu bisa berfungsi sebagai penolak bala. Kepercayaan itu ya, namanya kepercayaan dinamisme. Percaya bahwa benda-benda memiliki kekuatan. Atau juga sebagai sebuah penghormatan kepada leluhur. Misalnya di masyarakat Papua, di suku Asmat, mereka membuat patung-patung yang terbuat dari kayu cendana untuk menghormati roh leluhur mereka. Kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, ragam hias bahan kayu. Penempatan ragam hias pada bahan kayu dilakukan pada bidang 2 atau 3 dimensi. Jadi bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi cara mengukirnya. Pada bidang 2 dimensi, ragam hias dapat dilakukan dengan menggambar, melukis permukaan bidangnya. Jadi kalau misalnya 2 dimensi dilukis. Misalnya di Jogja ada selop atau sendal terbuat dari kayu, supaya sendal yang terbuat dari kayu selop itu menjadi indah dan bagus, digambar dengan ukiran-ukiran batik. Nah, itu disebut namanya pola 2 dimensi. Nah, kemudian kalau dilihat dari 3 dimensi ya, dilihat dari 3 dimensi, seperti misalnya pada sisi bangunan rumah adat ya, pada bahan kayu dibuat cara mengukir, penyelesaiannya menggunakan cat kayu seperti pada gambar yang kalian lihat di buku kalian. Nah, penerapan ragam pada hias pada kayu ini dapat dikembangkan pada benda atau barang-barang kerajinan di daerah, seperti misalnya suku Dayak membuat tameng untuk perang, atau masyarakat Cirebon membuat topeng dari kayu. Nah, mereka menggambar kayu itu kemudian diukir. Nah, itu juga termasuk kategori 2 dimensi karena menggambar ya. Kemudian teknik berkarya bahan kayu. Ada teknik cara-caranya. Berkarya dengan kayu dapat dilakukan dengan cara tentunya mengukir dan menggambar atau melukis. Jadi 2 cara, mengukir, menggambar atau melukis.
Melukis ini adalah membuat sayatan pada mengukir itu adalah membuat sayatan pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Jadi kalau mengukir itu membuat sayatan pada bahan kayu dengan alat pahat. Kalau kegiatan melukis membuat ragam hias dan kemudian diberi warna. Jadi digambar kemudian diberi warna. Itu teknik ya, kita membuat karya seni dari bahan kayu. Menggambar ragam hias bentuk kayu, ada beberapa batang dan ada juga yang berbentuk papan. Ada yang bentuk batangan, ada yang bentuk papan. Kayu banyak jenisnya. Ada kayu yang memiliki sifatnya halus, kemudian kasar. Mengukir kayu harus memperhatikan alur seratnya supaya hasilnya bagus. Sebelum kayu diukir terlebih dahulu dibuat gambar ragam hias. Membuat torehan pada kayu dengan menggunakan ragam hias tertentu merupakan aktivitas dalam mengukir. Jadi membuat gambar gambar kasar ya ketika akan mengukir. Kemudian sebelum mengukir sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu alat bahannya. Apa alat-alatnya dalam mengukir ini pada bahan kayu? Satu, kita menyiapkan alat bahan menggambar. Alat bahan menggambar biasanya pensil, ya kan? Ragam hias ukiran. Kemudian memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya, flora, fauna atau gambar-gambar lain. Kemudian membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu dan memberikan warna. Nah, alat utama dalam mengukir dari bahan kayu ini ada jenis mata pahat. Pertama, mata pahat mendatar. Kedua, mata pahat melengkung. Nah, penggunaan pahat terus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Nah, ukir mana gambarnya yang mana menggunakan yang sesuai dengan cocok. Jadi ada palu besi, palu kayu, kemudian juga alat ukir sebagai sarananya. Nah, kalau melukis ragam hias di atas bahan kayu yang kita persiapkan, tentunya kayunya harus kayu yang memiliki sifat menyerap cat. Karena cat itu ketika melukis menggunakan bahannya cat. Penggunaan sebaiknya diulang agar warna yang diinginkan terlihat lebih sempurna. Langkah-langkahnya: satu, kita menyiapkan perlengkapan alat lukis seperti biasa ya, kuas, palet, cat. Kemudian menyiapkan bahan kayu, papan atau batang kayu. Kemudian yang ketiga, kita buat dulu sketsa menggunakan pensil ya dengan pola ragam hias. Kemudian melukis sesuai dengan pola ragam hias. Yang kelima, memberikan warna pada lukisan. Yang keenam, memberikan cat pelapis. Nah, itu langkah-langkah ketika kita memahat dan melukis. Mudah-mudahan tentunya menjadi sebuah pengenalan awal dari karya seni berbahan kayu. Pertanyaannya pertama, sebutkan sifat-sifat kayu ya. Yang kedua, menggunakan cara apa saja untuk membuat karya seni dari bahan kayu. Ketiga, jelaskan langkah-langkah mengukir menggunakan bahan kayu. Yang keempat, jelaskan langkah-langkah melukis dengan menggunakan bahan kayu. 4 soal ini mudah-mudahan menjadi tugas buat kalian, dan tetap semangat belajar walaupun dengan jarak jauh. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.